Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Royhan Nur Faizin. Saya dari jurusan Teknik Sipil Universitas Mercu Buana Kampus Keranggan. Di sini saya akan menjelaskan ide bisnis yang saya buat bersama teman saya. Kita lanjutkan ke dalam presentasinya. Anda sulit mendapatkan air bersih dan membutuhkan pertolongan. Kami siap memberikan solusinya, yaitu adalah Rumah Kasih, yaitu yayasan yang kami buat. Rumah Kasih merupakan sebuah yayasan yang didirikan untuk membantu masyarakat, khususnya di dalam bidang kebencanaan. Tujuan dan masalah yang ingin diselesaikan dalam bisnis ini adalah membuat masyarakat paham pentingnya penanggulangan bencana, mempermudah masyarakat dalam menghadapi bencana, membuat masyarakat agar terus tolong-menolong. Adapun masalah yang ingin diselesaikan dalam bisnis ini adalah ketidaksadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, sulitnya untuk mendapatkan air bersih saat bencana. Adapun saya mendirikan ide bisnis ini dikarenakan saya pernah melihat salah satu kasus melalui mata saya langsung, yaitu adalah ada sekelompok anak-anak yang sedang bermain di kali yang beraruskan kencang. Mereka berenang menyeberangi kali bersama. Terdapat satu orang anak yang kelelahan terbawa oleh arus dan teriak meminta tolong. Anak yang telah sampai dulu di pinggir kali mendengar teriakan minta tolong dari anak tersebut. Tanpa berpikir panjang dan tidak dibekali ilmu pertolongan, anak tersebut langsung berenang untuk menolongnya. Tetapi tanpa sepengetahuan anak tersebut, ternyata arus itu membawa anak yang meminta tolong ke pinggir kali. Karena anak yang ingin menolong justru kelelahan dan tidak sanggup untuk berenang ke pinggir kali, akhirnya anak tersebutlah yang terbawa arus dan tenggelam. Niat hati ingin menolong, tetapi malah ia yang celaka. Solusi yang ingin diberikan oleh ide bisnis ini adalah 1. Memberikan bantuan tenaga kesehatan, yaitu di saat yang seperti ini banyak orang yang membutuhkan tenaga medis atau tenaga kesehatan, tetapi karena banyaknya orang yang kurang paham seputar tenaga medis, maka kami menawarkan bantuan tenaga kesehatan. Yang kedua, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan. Karena banyaknya orang yang tidak paham untuk melakukan pencarian dan pertolongan, maka dari itu kami menawarkan bantuan untuk melakukan pencarian dan pertolongan kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, memberikan sosialisasi penanggulangan bencana. Untuk membuat masyarakat lebih paham akan sosialisasi penanggulangan bencana, maka dari itu kami menawarkan untuk membuat sosialisasi agar masyarakat mendapat ilmu seputar penanggulangan bencana. Yang keempat, menawarkan produk filterisasi air, yaitu karena pada saat bencana, khususnya bencana banjir, maka kami menawarkan produk yang mudah dan terjangkau untuk memfilterisasi air agar seluruh kalangan masyarakat dapat menggunakan dan mempunyainya. Produk ini adalah produk yang akan kami buat atau yang akan kami kembangkan dari produk yang sudah ada. Kami membuat produk dengan mengembangkan produk yang sudah ada. Yang membedakan produk kami dengan produk yang sudah ada adalah produk kami menggunakan generator kecil agar dapat dipergunakan ketika listrik mati atau pada saat banjir. Kemudian, produk kami dilengkapi alat penyedot air yang dapat digunakan ketika alat pompa air sedang mati di saat banjir. Fungsi selang air itu untuk menggantikan fungsi pompa air yang diambil dari air banjir kemudian difilterisasi. Selain itu, produk kami berukuran lebih kecil dari produk yang sudah ada. Adapun dampak positif dari ide bisnis yang kami buat ini adalah usaha sosial akan membuat dampak positif karena usaha sosial ini sangat mementingkan hati nurani atau rasa ingin tolong-menolong terhadap sesama. Cara saya mendefinisikan dampak sosial dengan cara melihat apakah masyarakat dapat mempercayai usaha ini ataupun memilih usaha ini.
Karena semakin banyaknya masyarakat yang menerima, maka usaha ini sangat berdampak positif bagi mereka. Cara saya mengukur dampak positif dengan menganalisis kegiatan yang telah dilakukan dan melakukan penilaian dengan cara menghitung berapa banyak yang menyukai dan mempercayai bisnis ini untuk menyelesaikan solusi mereka. Bukti bahwa solusi yang telah kami lakukan merupakan efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah adalah banyaknya masyarakat yang meminta kami untuk menolong mereka ketika mereka mempunyai masalah yang dapat kami selesaikan, dan banyaknya masyarakat yang mulai sadar pentingnya akan kebencanaan. Adapun value proposition dari bisnis ini adalah pertama, mudah dan hemat, tangguh dan cepat, harga terjangkau, dan pelayanan sangat memadai. Target customer dari ide bisnis ini adalah usaha ini seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, mulai dari kalangan atas hingga kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, manfaatnya dapat dirasakan seluruh kalangan tanpa terkecuali. Tujuan besarnya adalah membuat orang-orang agar mempunyai rasa empati yang tinggi untuk saling tolong-menolong antar sesama. Adapun market sizing dari ide bisnis ini adalah dari jumlah total penduduk di Kota Bekasi sekitar ada 2.200.000, maka hampir sekitar 500.000 jumlah penduduk Kota Bekasi yang paham tentang kebencanaan. Oleh karena itu, target kita adalah dari 500.000 orang itu. Kompetisi dan pesaing. Kompetisi dan pesaing secara langsung itu adalah ada Yayasan Gerak Cepat, Komunitas Lindung Alam, Komunitas Bangun Bersama, Pencinta Alam Swadaya, Pelindung Bukan Perusak. Sedangkan kompetisi dan pesaing secara tidak langsung adalah Jaga Alam, Bersama Gotong Royong, Kitalah Yang Sang Penyelamat, Bukan Komunitas Biasa, dan Sang Penolong. Cara memposisikan usaha sosial kami dengan usaha yang lain adalah: 1. Mendekati usaha tersebut. 2. Bersinergi dengan usaha tersebut, mencari keunggulan usaha lain, mencari kelemahan usaha lain, membuat keunggulan kita lebih dari usaha lain, dan mengurangi kelemahan usaha kita dari yang lain. Kompetisi dan value proposition unik dari usaha ini adalah mengutamakan rasa empati terhadap sesama sehingga masyarakat mudah dalam mempercayainya. Adapun produk feature usaha kami dibanding usaha lain adalah: rumah kasih tersedia website, tenaga ahli, APD lengkap, dan mempunyai kendaraan. Sedangkan dari usaha lain banyak yang tidak melengkapi itu. Rumah kasih dibandingkan dengan usaha lain adalah kami bergerak di bidang industrial class yang mengutamakan lebih banyak customer dibandingkan home class karena dia lebih sedikit kecilnya target customernya. Sedangkan untuk fasilitas, kami juga mempunyai fasilitas yang sangat banyak dibandingkan usaha-usaha yang lain. Adapun sosial media kami adalah untuk Instagram @rumahkasih_, untuk Facebook @rumahkasih, untuk Twitter @rumah.kasih, untuk Line rumahkasih. Modal awal didirikan ide bisnis ini adalah sekitar untuk biaya tenaga ahli terdapat 100 juta, untuk biaya instalasi 100 juta, untuk biaya peralatan 700 juta, untuk biaya marketing 10 juta. Adapun financial chart grafiknya adalah pendapatan selama 5 tahun diperkirakan tahun pertama keuntungan bersihnya 13.500.000, untuk tahun kedua keuntungan bersih sekitar 27 juta, untuk tahun ketiga sekitar 40.500.000, untuk tahun keempat sekitar 54 juta, sedangkan untuk tahun kelima sekitar 67.500.000. Itu adalah keuntungan bersihnya. Sedangkan untuk pengeluaran yang dikeluarkan selama 5 tahun ini, untuk tahun pertama sekitar 4.500.000, untuk tahun kedua sekitar 9 juta, untuk tahun ketiga sekitar 13.500.000, untuk tahun keempat sekitar 18 juta,
sedangkan tahun kelima 22.500.000. Di tim kami atau di Yayasan Rumah Kasih ini, kami menargetkan memiliki 20 personil yang berkompeten di bidangnya. Di antaranya 10 orang personil yang berkompeten di bidangnya terbagi menjadi 2 regu, 4 orang personil sebagai driver mobil yang terbagi menjadi 2 regu, 3 orang personil sebagai admin, 1 orang personil sebagai penanggung jawab peralatan, 1 orang sebagai finance, dan 1 orang sebagai CIO. Founders dari Rumah Kasih sendiri adalah saya, Muhammad Royhan Nur Faizin, dan teman saya, Hafil Rizky Kurniawan dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, dan Prima Kartika Ayu dari Universitas Veteran Jakarta. Terima kasih telah mendengarkan presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.